Oke, Bang Jos Ekel sebagai praktisi hukum seperti apa nih? Ini sedang menjadi viral dan menjadi perbincangan di media sosial terkait aturan baru BPOM meskipun belum diresmikan. BPOM memberi himbauan kepada influencer atau para dokter yang melakukan review produk skincare yang diduga mengandung merkuri dan berbahaya itu harus lapor dulu ke BPOM sebelum dipublish ke media sosial, baru mereka publish. Nah, menurut Abang Sri seperti apa nih? Setuju nggak nih? Sepakat nggak? Jadi gini, kalau umpamanya terkait dengan produk ya, kalau obat dan makanan ini kan fungsi pengawasan dilakukan oleh BPOM ya kan. Nah, kalau berkaitan dengan dokter atau influencer dalam hal menyampaikan produk-produk atau bahkan kritik pun, ya kalau izin dari Balai POM saya rasa bahwa saya tidak sepaham gitu. Artinya boleh mereka kebebasan mereka mereview produk-produk skincare yang diduga mengandung merkuri dan berbahaya untuk kulit-kulit orang. Jadi gini, kalau spesifik dokter ini kan tergantung dokter apa ya kan. Kalau memang dokter yang berkaitan dengan sakit tertentu dan penyakit tertentu kan tidak boleh seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan produk-produk yang bisa mempengaruhi rakyat banyak. Saya rasa bahwa penyampaian ini secara publik itu sangat penting. Itu untuk mencegah tidak terjadinya penggunaan obat terlarang, dalam arti satu-satunya obat kecantikan yang mengandung zat kimia bahkan merkuri dan lain-lain. Itu sangat penting bagi saya. Oke, Bang Jos melihat apa yang dilakukan oleh dokter atau dokter detektif yang artinya dia dengan berani mengungkap dan mereview produk-produk yang diduga mengandung merkuri dan overclaim terus berbahaya bagi kesehatan. Seperti apa melihatnya? Jadi gini, luar biasa ya. Jadi gini, kenapa saya katakan luar biasa? Kita tahu bahwa dulu Balai POM itu mengumumkan berapa banyaknya 100 lebih produk yang harus dilarang. Tetapi dalam kurun waktu terakhir ini kan produk-produk itu kan tidak lagi fungsi pengawasan itu tidak jalan tuh. Banyak produk yang mungkin mengandung merkuri yang hari ini lagi diungkap oleh dokter detektif itu kan, itu yang menjadi catatan penting dan bahkan bagi saya teman-teman itu menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia khusus perempuan. Selain menyelamatkan perempuan tadi, penggunaan itu kan bisa berisiko kepada anak. Contoh gini, saya istri memakai merkuri tanpa sadar, saya lupa cuci tangan tuh, saya menyentuh makanan tuh, bisa aja anak saya makan, tapi nanti berdampak kemana? Paru-paru anak di masa datang. Karena salah satu dampak daripada merkuri adalah paru-paru dan sebagainya macam dan penyakit-penyakit yang berisiko. Itu aja. Oke. Nah, sekarang juga masyarakat akhirnya pada terbuka dan terima kasih karena berkat pengetahuan yang disampaikan oleh dokter, mereka jadi tersadar nih mengenai bahayanya kosmetik. Nah, terus mereka juga kepengin ketegasan dokter dan menginginkan justru dokter lah yang harus jadi ketua BPOM. Abang sendiri setuju nggak melihatnya? Jadi kalau dokter didorong jadi ketua Balai POM ya, secara pikiran masyarakat itu tamparan dan kritikan tepat kepada ketua Balai POM. Ya, yang bersangkutan sebenarnya tidak sadar bahwa beliau lagi disadarkan fungsi peran dia sebagai bekerja. Kita bukan ada lihat Balai POM bekerja untuk menunjukkan kinerja beliau, mereka-mereka yang bertugas di situ dalam hal melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Hari ini banyak produk makanan ada pakai styrofoam di mana-mana. Balai POM apa ada mereka kerja? Ya, masyarakat tidak disadarkan. Bahkan ya lipstick dan kemudian sekarang skincare ada produk-produk merkuri. Balai POM apa yang dikerjakan hari ini? Dari hal-hal yang disampaikan dikopas oleh dokter detektif itu luar biasa. Dan bagi saya itu untuk kepentingan umum dan keselamatan orang banyak harus didukung oleh orang praktisi hukum kayak kita, kemudian didukung oleh masyarakat, bahkan para wanita. Bagi saya itu sepakat dengan langkah-langkah dokter detektif. Kalau beliau ditunjuk, contoh presiden bisa menunjuk bahwa ya udahlah ibu dokter detektif jadi aja ketua Balai POM. Ya saya bersyukur karena beliau bertindak dan bekerja di lapangan. Itu aja dari saya. Oke Bang, apa pesan tegas Abang kepada BPOM sendiri? Artinya kan banyak yang beranggapan bahwa viral dulu baru ditindak oleh BPOM. Nah, Abang sendiri apa pesan tegasnya? Pesan saya simpel saja tuh. Ya, kalau tidak mampu bekerja keluar aja dari kantor itu atau tutup aja kantor itu. Karena hari ini baru kaget, baru matanya terbuka, ya, baru melihat bahwa ternyata ada dikritik. Dikritik dulu baru undang semua ya pengusaha skincare, lapis dan influencer untuk hadir. Selama ini dibuat apa? Ya kan? Jujur aja bahwa sebagian besar produk asing pun masuk di Indonesia. Mereka di mana gitu? Saya merasa bahwa tamparan dari ibu ya kita dokter detektif itu sangat luar biasa.
Mohon maaf, saya tidak ada tendensius dengan para pengusaha skincare, tapi saya yakin siapapun pengusaha skincare dipaksakan dan produknya diperiksa pasti ditemukan merkuri, itu aja.